katanya di sebelah bawah sini nih, di lembah. Katanya pernah matiin ular, katanya matiin ular. Nah, cuman bentuk ular itu aneh kata Bapak, seperti memakai ini, ada mahkotanya. Kejadian itu ada ininya ke Ibu, ada tanda-tanda memperlihatkan kalau dulu pernah ada ular yang dimatiin sama Bapak. Terus ada orang ke Ibu bilang gini, katanya yang dulu tuh ada ininya, ada ekornya katanya. Ibu kan bingung, apa yang ada ekornya, kejadian yang dulu katanya. Ada ular yang dimatiin sama suami kamu, tapi masih lama dari sekarang, dulu sekali katanya. Terus ya sekarang ada ininya katanya, kejadian itu. Mungkin memperlihatkan kalau Ibu harus merasakan gimana rasa sakitnya orang yang disakitin, yang dibunuh. Bapak saya itu nggak tahu ada lubang waktu dicangkul itu. Nah pas kena di atas lubang itu, di dalamnya itu ada seekor ular. Nah, kalau nggak salah kuning kemasan, cuma di atas sama ekornya itu kayak ada mahkota gitu. Udah gitu di penglihatan bapak saya bukan ular yang udah dicangkul itu, ular itu ya, kena cangkul gitu ular itu. Nah udah begitu ganti penglihatan bapak saya, jadi bukan ular yang dilihat bapak saya, tapi seorang anak. Nah yang ininya belah. Memang di kenyataannya juga waktu terbelah itu ular kepalanya gitu. Kepala ularnya yang kepala terbelah. Ularnya kena. Jadi yang tadinya ular itu berbentuk anak remaja laki-laki. Nah dipungut sama bapaknya gitu. Haji juga lah, jin gitu. Jadi diambil ginilah, kalau bahasa Sunda mah dipangku gitu ya. Dirangkul. Nah dibawa pergi ke pohon itu beringin gitu. Nah bapak saya kejadiannya sebelah sini. Saya mah sebelah sininya, jaraknya adalah 10 meteran mah gitu dari yang pertama. Baru di tengah-tengah ada ular yang kayak gitu, ular kayak semu kuning-kuning lagi. Ininya ada mahkota, ini di ekor sama kepalanya. Cuma kalau ini kayak mahkota kayak kerajaan gitu ya, gitu bentuknya mahkota. Kalau ekornya kayak lancip, cuma agak bentuk ukiran gitu biasa, jadi mahkota ekor lah. Nah saking itunya kan di keluarga saya mah ke ular itu kayak langsung aja nggak berpikir begitu matiin aja gitu ya. Nah ternyata yang dicangkul sama bapak itu saudaranya yang dicangkul sama bapak saya gitu. Jadi masih ada saudara gitu, adik kakak mungkin lah kalau di dohir mah gitu. Nah yang orang tuanya ular itu ya datang ke bapak saya malamnya. Katanya nggak orang tuanya, nggak anaknya, ngebunuh anak saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya bersama rekan saya kembali ke rumahnya Ibu Juju dan Bapak Ganda, yang mana Ibu Juju ini bisa dibilang punya pengalaman yang sangat luar biasa. Mungkin bisa teman-teman lihat di video sebelumnya bahwa ke-6 anaknya itu meninggal semua secara bersamaan. Nah ini berawal dari kisah sang suami membunuh ular, dan kita akan mendengarkan langsung dari sang suaminya, yaitu Bapak Ganda. Ternyata dulu sebelum mendirikan rumah di sini, dia tuh lagi membuka lahan dan tidak sengaja membunuh ular yang bermahkota. Nah kita akan mendengarkan penjelasan langsung lengkap dari sang suami Ibu Juju seperti apa. Jadi teman-teman simak video ini dari awal sampai akhir biar tidak gagal paham. Dan kebetulan saya berkunjung ke sini ini udah sore hari ya, udah 5:30, sekarang sebentar lagi maghrib. Jadi kita pengen tahu suasana di sore hari. Jadi saya doakan bagi teman-teman semua yang selalu setia nonton di channel ini, mudah-mudahan
rezekinya luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Bagikan video ini, mudah-mudahan video ini bisa bisa mengambil hikmah dari kisah dari Ibu Juju sama Bapak Ganda ini. Nah, teman-teman, saya akan nge-review sedikit ya. Nah, ini adalah suasana di sore hari di kediamannya Ibu Juju. Yang mana kalau sore hari ini mungkin nggak sejernih ketika di video sebelumnya ya. Suasananya adem. Kalau di sore hari ini mungkin teman-teman bisa merasakan agak sedikit creepy kayak gitu ya. Nah, ini kita alhamdulillah udah disambut baik oleh Ibu Juju sama Bapak Ganda. Nah, ini kalau pemandangan yang bisa kita lihat itu asri, adem, pekarangannya bersih. Nah, kita juga nanti wawancara akan di sebelah sana ya bersama narasumber yaitu Ibu Juju sama Bapak Ganda tuh. Ini hanya satu-satunya rumah, nggak ada lagi tetangga. Dan ini benar-benar sebentar lagi menjelang malam, teman-teman. Tuh. Luar biasa ya. Indah sekali, dan mungkin teman-teman bisa mendengarkan kisah dari suami Ibu Juju ini. Dan mungkin teman-teman yang belum tahu cerita awalnya bisa scroll dulu kisah Ibu Juju, yang mana di situ semua anaknya meninggal itu seperti apa. Jadi teman-teman biar tidak penasaran, yang belum lihat tolong simak dulu video sebelumnya. Dan sekarang kita akan bincang-bincang bersama Abah Ganda ya. Alhamdulillah teman-teman, di konten kali ini saya kembali silaturahmi ke rumahnya Ibu Juju dan Bapak Ganda ya Pak. Iya. Dan mungkin di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan penonton semua. Soalnya kan di video sebelumnya Ibu Juju telah menceritakan dulu sebelum ada rumah di sini. Jadi Bapak Ganda ini pernah mengelola tanah di sini ya Pak? Iya. Dan itu mungkin kisah-kisahnya nanti akan diceritakan sama Bapak Ganda. Nah Bapak, sebelum kita lanjut bincang-bincang, Bapak gimana kabarnya sekarang Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat ya Pak. Ya. Kalau untuk kegiatan sehari-hari sekarang gimana Pak? Ya, sekarang mah jadi mekanik di perusahaan kandang ayam. Oh, menjadi mekanik. Berarti itu tiap hari? Tiap hari. Berarti kalau misalkan Bapak kerja, Ibu sendiri lah di rumah? Ya, Ibu juga sendiri, cuma ke kebun sini dekat gitu. Berarti ini yang benar-benar kalau misalkan Bapak pergi kegiatan itu sehari-hari yang mungkin di ladang ya Pak ya? Iya. Nah Bapak, ini kan sebelumnya kan Ibu telah menceritakan bahwa dulu sebelum Bapak bikin rumah di sini itu pernah ada kejadian hal-hal aneh gitu. Nah, kita pengen dengar cerita langsung dari Bapak, gimana sih ceritanya Bapak kok bisa membunuh ular yang ada mahkotanya gitu. Mungkin bisa cerita dari awal dulu. Soalnya kan banyak yang mengaitkan balas dendam kah, apa itulah, itu mungkin saya kurang paham juga gitu Pak. Silakan Pak. Jadi waktu dulu itu kisaran tahun 99 lah. Oh, tahun 99. Ya, waktu mulai buka kebun di sini gitu. Dulunya kan ini lahan perkebunan teh. Oh. Nah, saya itu kerja masih sama orang tua gitu. Nah, udah gitu di bawah sebelah sana tuh di Ngarai sebelah bawah. Iya. Nah, dari kebun teh itu mau dijadikan lahan kebun biasa itu. Malahan kalau dulu itu kan banyak air yang keluar dari sumber sebelah bawah itu. Nah, ke bawahnya mau dijadikan sawah. Nah, waktu kejadian itu saya mah cuma kedua gitu, Bapak mah kejadiannya cuma yang kedua kali. Yang pertama mah bapak saya gitu yang ngalaminnya. Berarti kalau rumah juga sebelum di sini ya Pak? Belum, cuma masih kebun teh dulunya. Nah, ceritanya dari awalnya gini, kan dulu itu ada kiara koneng lah kalau di orang Sunda mah, kayak beringin gitu. Nah, di tebing sana itu yang di lereng sebelah sana.
Nah, waktu mau dibuka itu di sana kalau pagi-pagi banyak ular itu ini ular biasa, ular hutan biasa. Cuma kalau udah jam 9 banyak lah pada keluar gitu, pada berjemur. Oh, si ular tuh itu banyak. Nah, ternyata dari pembukaan lahan itu, nah bapak saya itu menebang pohon yang itu yang piara pertama kejadiannya. Lalu yang istilahnya penunggunya itu mungkin terusik. Suatu hari bapak saya itu jadi ada tanah yang miring, lalu dicangkul. Masih sekitaran pohon? Iya, sekitar pohon beringin itu. Nah, kesana kemari itu nggak ada lubang. Waktu dicangkul itu nggak ada lubang kesana kemari, enggak. Kayak lubang rayap lah di dalamnya itu. Nah, ternyata bapak saya itu nggak tahu ada lubang waktu dicangkul itu. Nah, pas kena di atas lubang itu, di dalamnya itu ada seekor ular. Warna kalau nggak salah kuning kemasan, cuma di atas sama ekornya itu kayak ada mahkota gitu. Di atas kepalanya? Ya. Nah, udah gitu di penglihatan bapak saya bukan ular yang udah dicangkul itu, ular itu ya, kena cangkul gitu ular itu. Nah, udah begitu ganti penglihatan bapak saya. Jadi bukan ular yang dilihat bapak saya. Tapi seorang anak. Nah, yang ininya belah. Memang di kenyataannya juga waktu terbelah itu ular kepalanya gitu. Kepala ularnya yang kepala ularnya kena cangkul. Nah, udah ganti penglihatan bapak saya nyeritain. Jadi yang tadinya ular itu berbentuk anak remaja laki-laki. Nah, dipungut sama bapaknya gitu. Haji juga lah, jin gitu. Jadi diambil gini lah, kalau bahasa Sunda mah dipangku gitu ya. Dirangkul. Nah, dibawa pergi ke pohon itu beringin gitu. Nah, itu kejadian bapak saya. Selang berapa hari lah dari kejadian itu, kan masih di lahan itu mengerjain sama bapak gitu. Kalau nggak salah nyampe 3 atau 4 hari lah. Nah, bapak saya kejadiannya sebelah sini, saya mah sebelah sininya, jaraknya adalah 10 meteran mah itu dari yang pertama. Nah, kalau saya mah waktu kejadian itu, jadi lahan udah jadi itu perataran untuk nanam padi itu ya. Udah agak luas lah, kisaran ada mungkin nyampe 25 meter mah kesininya gitu, kesananya agak panjang gitu. Nah, sedang bekerja karena lelah, pengen minum bapak itu ya, saya itu pengen minum gitu. Dari sebelah sini mau ambil minum ke sebelah sana, jadi ke sebelah ujung sana itu. Yang dekat sama kejadian ayah itu. Ya. Nah, baru di tengah-tengah ada ular yang kayak gitu, ular kayak semu kuning-kuning lagi. Ininya ada mahkota, ini di ekor sama kepalanya. Cuma kalau ini kayak mahkota kayak kerajaan gitu ya, gitu bentuknya mahkota. Kalau ekornya kayak lancip, cuma agak bentuk ukiran gitu biasa, jadi mahkota ekor lah. Nah, saking itunya kan di keluarga saya mah ke ular itu kayak langsung aja nggak berpikir begitu, matiin aja gitu ya waktu itu. Cuma saya mah pakai cangkul. Ular sedang kelihatan di tengah-tengah itu. Istirahat gitu. Ada lah. Jadi kumanya kalau bahasa Sunda mah jadi sanes ngecepat, gua bahasa Indonesianya ya. Melilit gitu, mengingkal. Enggak, cuma gini jadi ngejalur lah gitu. Oh, manjang. Enggak sedang bergerak, enggak. Nah, saya kan sambil megang cangkul.
Nah, ditancepin ke tengah-tengah ular itu, antara Ke badan ular. badan ular itu. Nah, udah gitu, saya ngambil air minum. Di agak jauh juga, ada 5 meter malah dari nyangkul ular itu. Nah, selamanya juga minum 1 cangkir lah dulu mah, atau sekarang menggelas lah. Nah, kembali lagi. Nah, Bapak heran karena ular itu kan ular ular itu dicangkul kan agak terbawa cangkul ke tanah itu. Putus berarti si ularnya putus? Enggak, cuma agak ke dalam gitu, ke dalam tanah. Oh, si badannya itu ikut sama cangkul ke dalam. Karena kan ini tanahnya agak gembur gitu. Masuk. Nah, cuma dalam perkiraan Bapak kalau ular itu ya lepas dari cangkul, nggak berapa jauh lah, pasti ada gitu. Ini cangkulnya masih tertancap, kok ularnya nggak ada. Oh. Nah, ternyata saya bicara sama Bapak ya, Bapak juga nggak jauh dari saya gitu ya kerjanya. Nah, diceritain, ya udah aja bagaimana nanti malam katanya gitu. Nah, ternyata yang dicangkul sama Bapak itu saudaranya yang dicangkul sama Bapak saya gitu. Jadi masih ada saudara gitu, adik kakak mungkin lah kalau di dohir mah gitu. Nah, udah gitu. Nah, yang orang tuanya ular itu ya datang ke Bapak saya malamnya. Katanya enggak orang tuanya, enggak anaknya, ngebunuh anak saya gitu. Nah, udah gitu ya kan istilahnya kalau di Sunda ya mohon maaf lah gitu karena nggak sengaja. Jadi tujuannya juga bukan mau ngebunuh ular, tapi mau buka lahan. Cuma di keluarga saya diceritakan ke orang tua anak yang itu. Jadi kalau memperlihatkan berbentuk ular, ya resikonya gitu. Nah, udah gitu, ya kejadian memang ke diri Bapak gitu ya khususnya, memang secara langsung sih enggak. Cuma ya kalau ada yang dari luar makhluk ini ya, sama-sama goib lah gitu. Kalau ada yang dari luar suka ikut-ikutan nempel gitu. Jadi mungkin dendam masih ada lah gitu. Ikut nimbrung berarti. Ya. Kalau secara dia langsung mah ke Bapak sih enggak gitu. Cuma kalau ada yang dari luar nah suka ikut gitu. Berarti pada saat Bapak sama orang tua membuka lahan belum mendirikan rumah di sini? Belum. Masih kisaran antara 4-5 tahunan lah dari buka sampai lahan bikin itu. rumah. Ya, bikin rumah. Berarti itu posisinya udah punya anak berarti Bapak ya? Udah. Udah dulu mah rumah Bapak di sebelah bawah gitu. Masih di perkampungan. Perkampungan. Jadi agak banyak lah rumah di sebelah sana mah dulu mah. Nah, itu Pak jarak antara kan yang pertama matiin ular itu orang tua ya? Iya, orang tua. Itu selang berapa jam atau hari Pak? Hari 3 atau 4 hari lah kalau nggak salah. Karena lahan itu beres sebelah sini pindah lagi. Nah, kalau udah agak rata diratain nyampe halus lah gitu, di bagus-bagus gitu. Mungkin yang pertama dimatiin sama orang tua itu kakaknya, mungkin yang gitu. Bapak sendiri matiin adiknya. Iya, jadi masih saudara lah gitu. Tapi kalau misalkan kan kalau orang tua mah tadi Bapak sebutin langsung penglihatannya berubah. Iya. Kalau Bapak mah enggak. Enggak. Cuma mungkin yang sensitifnya orang tua mungkin ya. Ya orang tua, cuma Bapak juga dulu mah ya pengen ngelihat yang gituan. Nyampe sebelum kejadian ini pengen banget komunikasi sama yang gituan. Jadi kalau orang yang kepengen malahan menjauh gitu. Jadi awalnya Bapak ingin jadi orang spiritual gitu maksudnya? Enggak, cuma pengen komunikasi.
Jadi ginilah Bapak mah punya prinsip. Bukan masalahnya sombong, cuma pengen tahu di alam sana itu aturannya gimana gitu. Di alam dohir gini, kalau di alam gaibnya gimana. Nah pengen ketemu komunikasi itu secara gitu. Tapi enggak pernah. Nah Pak, itu berarti yang orang tua ular yang datang ke orang tua Bapak itu perwujudannya berarti udah manusia apa masih berbentuk ular, Pak? Manusia. Jadi kayak kalau di dohir itu kayak kiai lah gitu, pakai serba putih gitu pakaiannya. Jadi jin Islam gitu. Oh, nanyain ke ke orang tua Bapak ngambak berarti ya? Iya, ya marah lah. Berarti nggak orang tua, nggak anak, Iya, tetap membunuh mungkin. membunuh katanya gitu. Nah, itu di percakapan antara orang tua ular sama orang tua Bapak, mohon maaf Iya. sekali, itu ada kata-kata misalkan dendam kah, mohon maaf, terus ada kata-kata lain misalkan nanti gimana nggak ada nggak kira-kira? Kalau secara itu sih enggak, cuma ya secara detailnya orang tua saya juga jadi gini ya, secara komunikasi sama yang goib agak bisa juga gitu. Orang tua. Jadi mungkin kalau secara begini juga, cuma enggak diceritain ke orang lain, apalagi anak enggak gitu. Ngelihat sih ngelihat gitu. Nah itu setelah setelah kejadian Bapak Mukalaha dan matiin ular, sebelum pindah ke sini nih Pak, itu Ya. ada hal-hal aneh nggak Pak? Kalau hal-hal aneh sih, jadi masalahnya agak sering gitu kejadiannya. Kan di sini bukan suasana kayak begini sekarang dulu mah. Masih hutan mungkin ya. Jadi kalau pohon-pohon kayak yang tinggi-tinggi begini jarang. Cuma kalau masalah bersifat misteri ya di sini kan istilahnya lokasi baru dijamah sama purnawirawan sama pensiunan. Baru masuk gitu. Jadi kejadian-kejadian teh kayak di alam sana itu terganggu gitu. Jadi banyak kejadian gitu. Jadi banyak kejadian anehnya setelah pindah di rumah ini. Di kawasan ruang lingkup sebelah sini mah banyak. Perkampungan gitu. Perkampungan sini mah gitu. Jadi mungkin kalau istilahnya di dunia pergaiban, kerajaan-kerajaan yang ada di sana itu mungkin akan terusik, mungkin seperti itu ya. Jadi banyak lah secara dohirnya dari sini ke sebelah sana. Kalau di ukuran dohir ya, palinglah 100 meter udah ada lagi, udah lain lagi penunggunya. Ke bawah lebih banyak gitu. Nah Pak, ini kan dari cerita Ibu ya. Ini kan mohon maaf berkaitan dengan meninggalnya anak Bapak hampir-hampir semua. Nah, itu ada sangkut pautnya. Kalau menurut Bapak nih, ini dari Bapak aja sendirilah gitu, jangan kemana-mana dulu. Kira-kira itu ada hubungannya nggak? Apakah misalkan ada, kalau ini kita bicaranya bukan takdir ya, kalau takdir itu kan di luar di luar pembahasan kita. Kita bicaranya dari hal-hal gaib. Itu kira-kira bagaimana Pak? Apakah emang ada hubungannya dari kejadian Bapak mengelola lahan sampai tragedi anak Bapak meninggal? Kalau jadi kejadiannya anak yang meninggal itu pertama mah meninggal istilahnya kayak agak udah umum lah, wajar-wajar. Kan dari pertama anak saya yang pertama mah 1 hari ada, lalu meninggal. Yang kedua ada itu dulu apa keruron itu apa keguguran. Nah keselang yang keguguran 4 bulan. Nah lalu ngandung lagi, ada lagi keluar 1 hari 1 malam, meninggal lagi, berarti jadi 3. Nah anak yang keempat itu sempat ada nyampe 17 tahun yang laki-laki.
atau biar nyusun yang perempuan dulu lah ya. Nah, lahir yang anak keempat yang perempuan. Nah, waktu kejadian itu umurnya 18 tahun. Waktu meninggalnya itu. Nah, lalu yang adiknya laki-laki. Ini dari urutan kelahiran lah ya. Nah, yang adiknya umur nyampe kejadian itu 17 tahun. Nah, dari kelahiran itu terus ngandung lagi. Nah, keguguran lagi jadi 6 gitu. Cuma waktu kejadian kematiannya yang dari dewasa itu agak-agak aneh gitu ya. Agak sulit juga ini susunannya. Masalahnya yang pertama meninggal itu yang ada ya, yang udah remaja, yang dewasa. Adiknya dulu yang 17. Susunannya tuh. Ya, susunan kematiannya ini mah. Nah, kejadiannya di kandang yang sebelah sana tuh. Kena suara petir. Meninggal, mungkin jantung langsung berhenti ya, lalu membiru, langsung meninggal di tempat gitu. Nah, udah gitu nggak tahu istri bapak itu sedang ngandung 4 bulan. Nah, keguguran. Nah, dari anak yang laki-laki itu yang meninggal itu ya waktu kejadian petir nyampe ke yang keguguran itu belum 40 hari. Nah, dari keguguran disusul lagi sama kakaknya yang perempuan. Nah, jadi kakaknya juga kalau dalam bahasa Sunda mah selalu teringat kepada adiknya gitulah. Terlampau ingat gitu ya, atau kaleleban gitu. Kaleleban kalau bahasa Sunda mah. Nah, lalu ceritanya udah meninggal lagi gitu ya. Itu belum 40 hari juga katanya. Iya, nyampe jadi 100 hari itu 3 gitu. Yang dewasa 2, yang keguguran 1. Nah, cuma berkaitan mistisnya atau misterinya jadi gini lah. Dari jauh datang ke sini, yang di sini juga ikut-ikut. Oh, jadi ikut nimbrung. Iya. Jadi ini luar biasa ya Pak. Kata penonton juga Bapak ini Bapak sama istri itu bisa dibilang orang paling sabar nih Pak. Alhamdulillah. Jadi sampai saat ini masih kuat. Itu kan kalau yang kebanyakan orang ya yang namanya anak ya gimana gitu. Nah Pak, itu kan tadi kata Bapak ada hal lain. Nah terus banyak yang penonton juga menanya, apakah sebelumnya nggak coba-coba misalkan nanya ke orang pintar atau misalkan di ruqyah atau gimana gitu Pak? Nah, jadi itu mah kejadiannya gini. Jadi kalau diceritakan Bapak, tapi nggak apa-apalah, nggak disebut nama ya. Iya, jangan disebut nama Pak. Jadi gini, Bapak pernah dari ibu itu berpisah dulu. Oh. Nah gitu. Sempat pisah berarti. Ya, saya Bapak punya istri ke orang bawah. Masih satu kampung berarti. Ya deket lah. Nah, udah gitu, udah 4 tahun lah rumah itu berkeluarga sama orang yang bawah itu. Nah, kembali lagi sama ibu gitu. Oh. Yang pertama menikah sama yang sekarang? Ya, yang sekarang, yang ibu ini. Pisah dulu, nikah sama dulu. Yang lain. Ya. Kembali lagi ke sini. Ya, kembali lagi. Banyak yang nimbrung itu gini, kalau yang tetap di lokasi ini sih memang nggak begitu nggak begitu jahat lah. Karena yang di sini positif gitu ya. Positif, bagus. Cuma di sini juga nggak nutup kemungkinan ada lah satu lokasi itu yang agak kurang bagus itu. Cuma jadi dari luar ada, nah di sini ada, jadi ikut-ikutan kejadian itu. Jadi istilahnya nambah parah. Lagian kejadian-kejadian Bapak jadi gimana ya di sini, nyampe ke ibu agak-agak baru gitu ya, nggak begitu lama udah datang lagi ngasih tahu ke Bapak gitu. Jadi akibatnya dari yang dulu Bapak matiin ular katanya. Padahal seingat Bapak nggak, ciri-ciri ular yang dikatain istri Bapak itu
nggak pernah matiin gitu. Jadi nggak tahu di mana gitu. Apakah yang tadi disebutkan pas waktu mau kekalahan itu, Pak? Ya itu mah udah Jauh. udah selesai lah sama orang tua gitu. Yang dua Udah mah diberesin gitu. udah Nah, beres. itu yang tadi pertanyaan saya itu, Pak, yang apakah pernah mencoba ke orang pintar Ya. atau peruqyah gitu, Pak? Nah, yang itu ya yang tadi Bapak juga agak lupa. Jadi gini. Yang dari urusan Bapak ada, dari yang peruqyah atau apa ya yang namanya yang dipinta syariat lah kalau bahasa Sundanya. Itu juga sebenarnya berpengaruh kurang baik. Karena Maksudnya? begini, kan rata-rata supranatural suka ngasih sesuatu ya. Oh. Ya ditanam atau di itu ini. Nah, justru kalau ada barang ditanam atau dijadikan sesajen atau apa, Jimat gitu ya, Pak? bukan untuk makhluk atau gaib yang itu, justru itu mengundang gitu. Lagian yang disebut ruqyah lokasi ini udah 3 kali ya nanam itu juga gitu, kayak minyak itu ini, sedangkan yang ditanam itu kadang-kadang emang 1-4 hari mah paling lama 7 hari lah kayak menjaga. Tapi lepas dari itu malahan yang dari luar masuknya ke lokasi itu gitu, ke yang ditanam. Mohon maaf sekali ya. Ya. Berarti yang selama ini yang Bapak ngundang spiritual peruqyah itu tetap masih bawa-bawa yang namanya jimat juga berarti? Ya masih ya yang gitu, makanya Bapak putus nggak pakai yang gituan lah Ya, gitu. percuma gitu ya. Percuma. Apakah misalkan Bapak nggak nyari yang ruqyah murni yang 100% pakai ayat-ayat Al-Qur'an tuh kayak yang di Tahun 7 gitu? Belum pernah? Belum. Jadi ginilah Bapak mah sekarang mah gini aja ya. Karena menggunakan atau minta syariat juga dari orang lain, kalau jauh-jauh kan resiko. Terus keduanya, dari sesuatu masalah orang lain nggak bakalan bisa ngejamin 100% tuntas. Soalnya begini, nasib orang nggak ada yang mestiin bisa dikendalikan ke seseorang. Tetap pintanya sama Allah ya. Pertama sama yang kuasa ya Gusti Allah, yang kedua dari Bapak sendiri gitu. Kalau yang usahain kayak supranatural itu mah selewat. Jadi yang pokoknya yang menjalaninya gitu. Berarti kan selama ini yang tadi Bapak pernah ke orang, banyak yang ditanam juga di rumah berarti sampai sekarang? Nah, yang paling apa ya, yang paling gak masuk akal itu yang ditaruh di sudut kamar gitu. Jadi ada toples lah sebesar gini. Toples minyak biasa. Nah, yang nanamnya Bapak, cuma waktu itu supranatural dari Bandung lah. Udah gitu di sudut kamar itu, di pojok kamar digali karena ada keramik kan, digali lalu sedalam sikut lah. Jadi bentuk lubangnya dari atas sebesar gini lah ke bawah itu ngerucut, cuma nyampe ini apa telunjuk gitu ke bawah. Nah udah gitu ditanam, dimasukin itu toples. Nah dari waktu menanam nyampe kesininya sebelum Bapak menggali ini, Ibu juga suka ngeliat atau melihat makhluk-makhluk yang gituan nyerbu ke lokasi itu. Ke toples. Ibu yang keseringan ngeliat gitu. Tapi sekarang udah dibongkar Pak itu toplesnya? Dibongkar. Nah waktu pembongkaran nggak nyuruh yang lain sama Bapak. Dibongkar karena lubang corak itu kan di pinggir pondasi rumah ya, karena di sudut kamar. Emang ke bawahnya juga masih ada cor-coran itu apa, adukan itu semen batu ya. Nah ke bawahnya jadi digali segini juga udah habis mentok lah sama batu.
Nggak mungkin itu toples lari. Tapi waktu Bapak menggali, ini adukan yang udah kegali itu kan agak-agak jadi pasir gitulah, agak halus itu. Ditaruh di atas keramik yang masih di kamar di sebelah lubang, taruh di sini. Takut terbawa nggak terasa digini-giniin, itunya juga bekas ambilan tanahnya nggak ada, hilang sendiri berarti? Ya di lubang nggak ada. Nah jadi agak heran yang satu gitu. Jadi emang benar-benar banyak misterinya ya. Iya. Dan di sini juga banyak penonton yang melihat, mungkin yang mereka mempunyai mata batin. Iya. Kalau dari segi mata batin katanya di situ banyak sekali kayak ada kerajaan, cina Pak. Iya. Ya. Itu nggak 1-2 orang, banyak yang mengatakan demikian Pak. Mungkin iya. Mungkin karena ini hari sudah sore ya, Iya. kita biar teman-teman nggak penasaran, nanti kita simak video selanjutnya karena ini udah malam juga. Nah mungkin ini masih ngegantung Pak ceritanya. Iya. Nah biar teman-teman nanti nggak kemana-mana, jadi simak terus video kita aja dari Salja Channel sama Kartika Hero TV. Bapak, mudah-mudahan bapaknya sama ibu di sini selalu sehat ya Pak ya. Amin, amin. Sehat dan makin berkah rezeki si Bapak. Amin. Nanti kalau misalkan ada teman-teman saya yang datang ke sini, insya Allah katanya pengen silaturahmi. Mudah-mudahan bapaknya sama si ibunya pas lagi ada dan sehat lah Pak. Ya, dan yang saya lihat juga banyak yang ngomong bahwa ibu sama bapak ini orangnya ramah, baik, dan orang paling sabar katanya sedunia. Wah. Kita pamit undur diri dulu Pak. Mudah-mudahan cerita ini bisa bermanfaat dan diambil hikmahnya ya Pak ya. Iya. Bahwasanya kita di hidup di dunia ini berdampingan dengan makhluk-makhluk astral. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.